Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya karena Helutaki dengan NIM 241080 di video yang kedua. Oke, yang pertama tadi kita sudah menjelaskan tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad, peradaban pada masa Nabi Muhammad. Sekarang di video kedua ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Oke, mari kita simak aja ceritanya. Awalnya berdiri dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan kekuasaan Bani Umayyah, nama Abbasiyah diambil dari Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini berkuasa selama lebih dari 500 tahun dan dipimpin oleh 37 khalifah. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, di mana Baghdad menjadi pusat ilmu dan kebudayaan dunia. Setelah itu, saya akan menjelaskan sistem pemerintahannya. Pada masa Abbasiyah, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan khalifah, tapi banyak menteri dan pegawai berasal dari bangsa Persia dan Mawali, yaitu bangsa non-Arab yang masuk Islam. Pemerintahan Abbasiyah termasuk sistem teokrasi, artinya kekuasaan dijalankan berdasarkan ajaran agama. Mereka juga meniru Bani Umayyah dalam sistem pewarisan tahta, yaitu dengan menetapkan 2 calon putra mahkota. Selain itu, mereka membentuk berbagai biro pemerintahan seperti Dewan Militer atau Al-Jun, Dewan Pos atau Al-Barid, Dewan Hukum atau Qadi Al-Qadat, dan banyak lagi. Ini menunjukkan pemerintahan yang rapi, modern pada zamannya. Setelah itu saya akan menjelaskan politik dan kehidupan sosial. Pada periode awal, Baghdad jadi pusat politik, ekonomi, dan bahkan budaya. Khalifah sangat menghargai ilmu pengetahuan dan memberi kebebasan berpikir kepada rakyatnya. Namun, pada masa berikutnya muncul masalah. Wilayah Islam semakin luas, banyak kerajaan kecil yang memisahkan diri, dan kekuasaan pusat mulai melemah. Meski begitu, semangat menuntut ilmu tetap tinggi dan justru pada masa inilah lahir banyak ilmuwan besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama yaitu ada ilmu tafsir dan hadis. Di bidang tafsir muncul banyak karya seperti tafsir At-Tabari, karya ilmu Ibnu Jarir At-Tabari. Sedangkan dalam hadis, lahir ulama besar seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, yang berikutnya ada ilmu fikih dan qalam. Empat imam besar mazhab hidup di masa ini, yaitu ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Hanifah. Sementara di bidang qalam atau teologi muncul aliran besar yaitu Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang sering berdebat tentang peran akan akal dan wahyu. Yang selanjutnya ada ilmu tasawuf. Tasawuf berkembang pesat lewat tokoh seperti Al-Quraisy, Syahabuddin, dan terutama Imam Al-Ghazali yang menggabungkan antara ilmu syariat dan ilmu hati. Selanjutnya ada ilmu bahasa dan sastra. Bahasa Arab makin diperdalam melalui ilmu nahwu, saraf, dan balaghah. Tokoh terkenal di bidang ini seperti Sibawayh dan Al-Kasai. Ilmu filsafat. Filsafat berkembang dari
pengaruh Yunani yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Tokoh-tokohnya antara lain Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Mereka berusaha menggabungkan logika dan keimanan. Ada ilmu kedokteran dan sains. Ilmu kedokteran berkembang pesat dengan tokoh seperti Ibnu Sina dengan bukunya Kanun Tib dan Al-Hazan ahli mata dengan karya optik. Dalam matematika ada Al-Khawarizmi, penulis buku Al-Jabar wal Muqabalah. Dari sinilah muncul istilah aljabar dan logaritma, algoritma. Ada juga Biruni dan Al-Farkani dalam bidang astronomi. Semua ini menunjukkan bahwa dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Selanjutnya ada ilmu ekonomi dan pertanian. Dalam bidang ekonomi, kota Basrah terkenal sebagai penghasil sabun dan gelas, Kufah penghasil sutera, dan Damaskus penghasil kain sutera. Pemerintah membangun jalan dagang sumur dan tempat istirahat untuk para pedagang, serta armada laut untuk melindungi wilayah dari bajak laut. Di bidang pertanian, mereka membuat bendungan dan kanal-kanal irigasi supaya tidak ada tanah yang kering. Semuanya menunjukkan betapa majunya ilmu ekonomi pada masa itu. Selanjutnya ada kemunduran dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu sayangnya kejayaannya tidak bertahan lama, tidak bertahan selamanya. Ada dua faktor yang menyebabkan kemunduran, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya apa? Faktor internalnya adalah kehidupan mewah para penguasa, perebutan kekuasaan antara keluarga Abbasiyah, konflik antara Sunni dan Syiah, serta lemahnya ekonomi. Nah, terus ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya banyak pemberontakan, dominasi bangsa Turki dan Persia, perang salib yang menelan banyak korban, dan akhirnya serangan bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Nah, jadi tadi dinasti Abbasiyah sekitar 500-an tahun ya. Jadi teman-teman, masa dinasti Abbasiyah ini adalah masa kejayaan terbesar dalam sejarah Islam. Dari sinilah lahir ilmuwan, filsuf, dan ulama besar yang karyanya masih dipelajari sampai hari ini. Pelajaran pentingnya, kemajuan datang dari ilmu, persatuan, dan semangat besar belajar. Tapi kehancuran datang dari perpecahan dan kemewahan yang berlebihan. Jadi kalau di Indonesia masih kayak gitu pasti akan hancur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya, UTS-nya selesai.